hari ini kita mau belajar dari Amsal ya. Ini Amsal sering kita dengar. Nah, Amsal ini bukan janji Tuhan ya. Amsal ini berupa kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Kalau kalian perhatikan seringkali Amsal itu berbicara sesuatu yang umum ya, sehari-hari dan itu bisa dipakai. Tapi bingung kenapa dia di Amsal ini dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia tetap bertemakan pada keselamatan. Sebenarnya seperti itu. Oh ya, di mana nih hubungannya? Amsal ini menjelaskan bagaimana kehidupan kita harusnya setelah kita kenal Tuhan, hidup kita berubah, ada perbedaan dari sebelum dan setelah kita mengenal Tuhan. Sebelum dan sampai setelah kita menerima keselamatan. Jadi kalau kalian perhatikan, banyak diajar kebenaran-kebenaran. Dan ini bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang merasa gini, aku kayak kurang hikmat, bacalah Amsal setiap hari. Ini bisa kalian praktekkan, satu hari baca satu Amsal. Aku sendiri praktekkan sejak aku kenal Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi kalau hari ini tanggal 6 bacanya Amsal 6. Itu begitu. Jadi satu hari satu pasal. Nah, itu akan membuat kita jadi punya hikmat. Apa aja yang diajarin banyak loh ya. Misalnya bagaimana yang tadinya bijak, ya, bagaimana itu yang jadinya bijak jadi dari diberikan perbedaan bijak dengan bodoh ya, sombong dengan rendah hati, kasih dengan nafsu, miskin dengan kaya, kerja dengan santai, tuan dan hamba, suami dan istri, sahabat dan kerabat, hidup dan mati. Nah, ini sehingga itu akan memberikan kalian hikmat dan kebijaksanaan. Dan di dalam Amsal ini juga akan mengajarkan kita kebenaran umum yang dapat kita pakai dalam situasi kehidupan kita. Ya, jadi aku encourage, ayo kita belajar sama-sama ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana menjaga hati kita. Kita udah sering ya dengar ini ya, jaga hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa tahu kita dari sana terpancar kehidupan? Harus dijaga. Pernah nggak yang ngerasa tiba-tiba hatinya terganggu, lalu mulailah misalnya marah-marah ya, misalnya kesel, misalnya galau. Itu semua dari hati kita nih. Di sini hati yang dipakai dalam bahasa Ibraninya itu adalah libeka. Itu artinya the heart, the feelings, the will, the intellect and center. Kita sudah pernah belajar sebenarnya kita punya hati yang di sini itu dimaksud adalah di otak kanan kita. That's why it's feeling ya. That's why it's the will ya. Kita udah belajar secara brentologi keputusan itu dibuat di otak kanan, bukan otak kiri. Ya, tapi aku tidak akan ke ranah itu. Kita sudah pernah belajar, aku hanya mengingatkan, tapi hati kita perlu dijaga karena dari sanalah timbul ya, muncul kehidupan. Tapi kalau kita nggak jaga, mungkin dari sanalah muncul kematian, ya, ketidakbaikan. Dari sana muncul, makanya kita perlu jaga masing-masing. Oke, bisa dimundurin sedikit ya. Kita mau baca dari ayat Amsal 4 dari ayat 20 sampai 27. Kenapa 20? Kalau kalian perhatikan Amsal 4 ini adalah berbagai ajaran dan nasihat ya. Ajaran dan nasihat. Ini aku tidak bisa pisahkan karena dia ketika bicara ini masuk ke bagian nasihat selanjutnya. Makanya tidak mulai dari kedua tiga aja tapi dari 20. Karena dia mulai nasihat yang baru. Nanti kalian perhatikan di Amsal 4 ini. Di ayat 20 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Nah, ini hati kembali ya, di lubuk hatimu. Lubuk hati itu arti yang terdalam. Berarti you put the words itu benar-benar sampai in the hearts, in your feelings, in your will, your intellect, your center of life. Ya. Jadi Kak, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Baru intinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Satu nasihatnya itu harus simpan di lubuk hatimu. Apa yang disimpan? Perkataan Tuhan. Perkataan hikmat, perkataan Roh Kudus. Baru jaga hatimu, ya. Sampai sini bisa ngikutin ya. Jadi apa yang perlu dijaga? Sebenarnya jagalah itu loh perkataan semuanya yang sudah dikasih tahu ke kita, disimpan di lubuk hati, baru you jaga gitu. Jaga dengan segala kewaspadaan karena dari perkataan-perkataan itulah akan terpancar kehidupan. Lalu nasihat selanjutnya, buanglah mulut penipu daripadamu, jauhkanlah bibir pembohong daripadamu, biar matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu matamu tetap ke muka. Ratakan jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkan kakimu dari kejahatan. Ini dari terjemahan baru edisi kedua, ya. Kalau kalian mau cari nanti bisa cari sana. Jadi kenapa ayat ke-20, 21, 22 tidak bisa dipisahkan? Apa yang dijaga di hati kita? Itu perkataan Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, untuk kita bisa menjaga hati kita, poin yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjadikan perkataan Tuhan itu menjadi apa yang kita rasa, apa yang menjadi kehendak kita. Nah, seringkali kita itu hanya belajar firman sampai di sini. Sampai di mana? Di pikiran kita aja, ya. Kita perlu menjadikan firman itu bukan hanya di sini cuma ngerti tahu, oh iya, heeh, bener, heeh, ngerti-ngerti gitu ya. Dan kita semua di sini pembelajar. Aku tahu kita semua di sini suka belajar, suka belajar firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Tapi kalau itu hanya di sini, kita belum jadikan itu masuk ke hati kita, which is our heart, our feeling, our will, our intellect and center, itu belum sampai ke lubuk hati. Baru di sini, ya, baru di pikiran aja. Belum benar-benar sampai ke lubuk hati di sini ya definisinya. Nah, bagaimana? Berarti kita harus jadikan perkataan Tuhan itu sampai merasuk kepada perasaan kita. Menjadi kehendak kita. Menjadi cara berpikir kita. Nah, ini tolong kita sama-sama perhatikan, ada perbedaannya di sini. Kalau kita hanya baca, lewat ya, lupa. Baca, lewat. Ya, kayak katanya kayak ngaca terus pergi lu lupa deh gitu. Mukanya tadi kayak apa? Sebentar aja langsung hilang. Nah, tapi di sini kita harus mengubah setiap firman Tuhan, pengertian yang kita dapat, itu menjadi dapat kita masukkan ke dalam perasaan kita dan kehendak kita. Dan cara berpikir kita. Ya, langkah praktisnya bagaimana? Kita mau ambil waktu untuk merenungkan firman, mengimajinasikan firman, dan merekayasa ulang di dalam pikiran kita. Nah, ini langkah praktisnya bagaimana? Satu, yang ketika kita membaca firman, coba kenali bagaimana pribadi Tuhan. Aku sering terima teman-teman bagi sharingkan firman yang mereka dapat, atau cerita update gitu ya. Dan aku sering encourage, oke, when you read the Bible, coba kalian kenali pribadi Tuhan itu seperti apa. Jangan berhadapan dengan firman itu karena itu tulisan, hanya sekedar itu tulisan dan informasi dan pengetahuan dan pengertian. No, kita coba baca firman karena Yohanes 1 ayat 1 bilang Allah adalah firman, firman adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita membaca firman, kenali pribadi Tuhan itu seperti apa. Nanti aku kasih contoh ya. Lalu yang kedua adalah mulai cari area untuk kita aplikasikan itu di mana dan seperti apa. Lalu mulai imajinasikan. Bayangin kalau kita ngelakuin itu seperti apa.
Nah, ini perlu kita kenali pribadi Tuhan. Kalau tidak, itu nggak akan bisa kita renungkan sedalam itu. Seringkali tulisan hanya tulisan, without you knowing the story behind it. Kalau kita tahu cerita, misalnya kayak kemarin ya, yang terakhir aku datang, kita ketemu, aku kasih lagu yang siapa? Siapa yang ingat lagu apa? Ayo, lagu apa? Iya, siapa yang nyanyi? Toby Mac ya kan aku bilang ya. Nah dia, kalau kita tahu ceritanya, begitu kalau kita tahu orangnya, waktu kita dengar lagunya, terenyuh nggak hati kita? Dia ciptain itu lagu in a few months after anaknya meninggal. Bayangin dong, kayak apa itu orang yang nyanyi bisa You're the goodness in my life gitu. Masih bisa ngomong Tuhan you're the goodness in my life. Kalau kita tahu ceritanya, kalau nggak tahu ceritanya, can you feel it? Nggak bisa. Nah hari ini kebetulan ya nggak ada rencana. Ada satu lagu lagi yang dia baru keluarin kayak lebih telat daripada itu. Itu judulnya Faithful, Faithful, Faithfully judulnya. Itu juga itu dia bilang yang bisa cari teksnya boleh nanti ditaruh. Jadi dia bilang jadi waktu I'm broken into pieces, you were there for me gitu. Kalau kita cuma tahu teksnya doang kayak oh ya gitu. Tapi begitu kita tahu ceritanya, wah luar biasa. Jadi lebih berasa gitu. Dan kita bisa imajinasikan, duh kalau aku lewati masa seperti dia dan aku bisa nyanyiin begini, aku tahu sih apa yang dia nyanyiin. Aku ngerti sih apa yang dia nyanyiin. eh Coba ya, aku sambil cariin ya, biar ada bayangan. Faithfully Toby Mac, jangan yang lain. Ya. When my world broke into pieces, you were there faithfully. Ya itu. Ya, ini akan sulit ketika kita nggak tahu ceritanya. Tapi when we know the story, akan beda. Dan ya ini nih lagunya. Thank you William. Ya jadi eh kalau kita nggak tahu ceritanya, dia dia benar-benar kehilangan anaknya dan lain sebagainya kan kayak oke, it's a good song. Ya bagus. Tapi kalau kita ngerti cerita dia dan kita nyanyikan ini, aduh, rasanya hati ini pun ikut kayak bisa ngerasain sedihnya, tapi juga ngerasain imannya. Nah, kita perlu kenali sama seperti ketika kita baca firman, kita harus kenali pribadi Tuhan yang sedang berbicara itu sama kita. Lalu kita mulai cari area, kita aplikasikan dan imajinasikan. Nah, aku mau ambil contoh satu. Itu adalah di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tentang kekhawatiran, ya. Di sini kalian baca sendiri. Aku tidak akan bacain semua satu-satu. Tapi kita sering quote ini. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apakah kamu mau makan, kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting? Dan semuanya ke bawah. Tapi aku mau ajak kalian hari ini. Coba kenali. Kira-kira pribadi Tuhan yang sedang bicara ini sama kalian tuh pribadinya seperti apa? Boleh, yang tahu boleh langsung buka mic-nya. Boleh kalian baca, boleh ditutup dulu PPT-nya, Fred, biar aku bisa lihat teman-teman semuanya. Ya, coba kita sama-sama, eh, sama-sama. Yuk, yang tahu pribadi Tuhan seperti apa? Ini sangat penting. Aku lihat hal ini yang cukup signifikan yang kalian perlukan. Apa?
Ya, God is the provider. Oke, bagus. Itu kemampuan dia. Kalau pribadinya seperti apa kira-kira? Itu kemampuan Tuhan. Kita semua tahu kuasa Tuhan. Tapi siapa yang kenali pribadinya? Ayo, silakan. Nggak harus perfect, boleh di chat juga, silakan. Kira-kira kalau kita baca Matius 6:25-34, pribadi Tuhan tuh seperti apa? Pandanglah burung-burung di langit ya, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bagus, pribadi yang mengenal kita. Lagi, yang lain. Ayo, aku sih udah tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling enggak 7 atau 8 deh. Ayo, pribadinya. Pribadi yang peduli. Bagus. Ayo, pribadi yang seperti... Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pribadi yang santai, gak stres. Ya pastilah semua. He's got the whole world in his hands. Mana mungkin dia stres ya? He's got everything in his hands. Tidak mungkin dia. Dan bagus. The thoughts have to lead you to the absolute sifat Tuhan. Dia maha kuasa ya. Itu kemampuannya lagi. Tapi the whole world in his hand. Oke, bagus. Pribadi yang tahu persis kebutuhan kita apa. Artinya dia pribadi yang detail. Ya, benar ya. Pribadi yang mengasihi, benar ya. Terus apa lagi? Ayo. Aku tidak akan berhenti sampai 1, 2, 3, 4, 5. 3 lagi deh. Ya. Namun aku berkata, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu, ya. Ayo, apalagi? He is God who pays attention to details and he cares. Bagus. Dia peduli little things. Bagus. He knows us too well. Ya, bagus. Pribadi yang kalau ngasih kita nggak pas-pasan. Bagus. Benar. Yang nggak kalau dia ngasih? Berarti Allah kita cukup punya selera bagus ya, standarnya lumayan tinggi ya, bener nggak? Ya, oke, ini bagus ya, bagus kalian dan ini. Jadi ketika kalian baca, renungkan, pribadi Tuhan itu seperti apa? The more you know God, the more kamu akan mengerti firman Tuhan. Punya rencana yang unik bagi setiap kehidupan kita. Oke, bagus. Mindfulness. Apa itu mindfulness? Bahasa Indonesia apa? Mindfulness apa ya? Aku tahu, tapi gimana? Bagus. Ini Nike Nike Aca ya? Bagus banget. Pribadi yang konsisten, ya. Benar sekali. Unike Jakarta kan? Nike kan? Yes, oke. Bagus sekali. Allah kita Allah yang penuh pertimbangan. He carefully plan it all. Makanya dia bilang bunga bakung aja tumbuh tak, bunga bakung aja di ladang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, ya. Dia carefully udah plan it all. Benar-benar semuanya penuh dengan pertimbangan. Allah kita Allah yang mikirin, ya, peduli ya, makanya tadi ya kata-katanya. Konsisten, benar. Konsisten. Dia Allah yang enggak dolak-dalik. Sebentar A, sebentar B. Tidak. Dia Allah yang konsisten. Kalau seperti itu, make sense gak Tuhan bilang, you jangan khawatir? Jadi lebih bisa ngerti nggak kalau Tuhan bilang jangan khawatir? Bisakah kita percaya ketika Tuhan bilang jangan khawatir? Karena dia orangnya begitu, gitu loh. Tuhan orangnya begitu. Tuhan benar-benar detail. Tuhan konsisten. Tuhan merencanakan. Tuhan menyediakan. Tuhan orangnya nggak sembarangan.
Dia selebor nggak ngerjain sesuatu? Tidak. Benar-benar dipikirin. Ya. Nah, ketika kita baca seperti ini dan kita mulai mengenal pribadi Tuhan, apakah kita jadi bisa tenang ketika Tuhan bilang jangan khawatir? Dan firman-Nya bilang gini, masakan dia sudah memberikan yang terpenting buat aku, yaitu kehidupan. Tapi dia tidak memberikan apa yang aku butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Firman ini kan berkata seperti itu. Ya, dibilang lagi yang tadi, bukankah? Coba baca di ayat 6, ayat 25. Boleh ditampilkan, Fred. Matius 6 ayat 25 yang tadi. Bukankah? Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Lebih penting dari makanan. Sorry. Hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Bukankah Tuhan sudah memberikan kita yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita sendiri? Masakan segala sesuatu yang kita butuhkan buat hidup Tuhan tidak berikan? Karena Dia Allah yang mikirin secara detail. Nih, ketika kalian baca, mulai renungkan dan imajinasikan, kenali. Bisa. Kita bisa berpikir sebenarnya, kalau seperti ini tidak susah untuk menyembah Tuhan. Seringkali dari kalian banyak yang bilang, aku susah nyembah, aku nggak bisa nyembah. Karena yang kita sembah itu pribadi Tuhan. Dan akan sulit kita menyembah kalau kita nggak kenal pribadi Tuhan. Akan sulit kita berhubungan secara dekat ya. Dalam bahasa aslinya menyembah seperti kita benar-benar mencium Tuhan. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita cium. Siapa orangnya. Nggak akan susah. Dan ini membuat kita bisa mengimajinasikan Tuhan seperti apa. Dan kita bisa mengerti dan masuk perkataan ini ke dalam hati kita yang terdalam. Lalu mulai kita aplikasikan. Apakah aku harus khawatir tentang sekolah misalnya? Apa yang aku butuhkan Tuhan akan sediakan. Butuh lebih rajin? Kalau memang ternyata dalam sekolah kita butuh lebih rajin, apakah Tuhan bisa menyediakan kekuatannya bagi kita? Bisa. Kalau ternyata yang kita butuhkan adalah kita harus lebih pandai gitu ya dalam kita mengerti, apakah Tuhan sanggup memberikan kita pengertiannya? Bisa. Kalau kita harus bekerja lebih keras, apakah Tuhan kasih kekuatannya? Kasih. So, why we have to worry? Kita mulai pikirin aplikasinya dalam apa yang kita sedang hadapi. Iya juga ya Tuhan. Nah, makanya ketika baca firman bukan cuma baca seolah-olah berhadapan dengan buku. Hadapilah seperti kalian sedang berhadapan dengan Tuhan. Iya ya, sambil doa nggak apa-apa gitu loh. Iya ya Tuhan. Kenapa ya? Kenapa aku harus khawatir kalau kayak gitu tentang sekolah? Kalau aku ternyata lebih bodoh, Tuhan bisa kasih pengertian terhadap orang yang bodoh. Kalau aku ternyata kurang rajin, Tuhan bisa loh kasih aku bisa ada usaha lebih rajin. Apa yang Tuhan tidak bisa berikan? Kalau Tuhan sudah kasih aku masuk ke university ini, kalau Tuhan udah kasih aku pekerjaan ini, kalau Tuhan sudah kasih aku bisnis ini, ya masa Tuhan gak kasih sih kreativitas dan hikmatnya gitu loh. Kalau yang terpenting dalam usaha adalah usahanya dulu, Tuhan sudah berikan. Lah ya kenapa Tuhan tidak kasih embel-embel yang lainnya? Kalau yang terpenting dalam pekerjaan, dalam belajar, Tuhan kasih dulu university-nya. Ya kalau nggak ada university mau belajar di mana, ya kan? Kalau Tuhan sudah kasih, ya berarti Tuhan akan kasih yang lain. Untuk kita bisa selesaikan studi kita di sini.
Kalau Tuhan kasih kita udah masuk pekerjaannya, Tuhan akan berikan kita segala excellence-nya, hikmatnya untuk kita menyelesaikan pekerjaan ini dan keluar, masuk diberkati, keluar diberkati. Masuk akal nggak nih firman? Ya masuk akal. Tuhan bilang diberkatilah saat kamu masuk, diberkatilah saat kamu keluar. Ya karena itu begitu once you udah masuk Tuhan berkati. Ini kita ngomong semua konteks yang firman ya, jangan ngomong yang lain ya. Lagi nggak ngomongin yang dosa-dosa gitu, nggak ada, nggak ngomongin yang itu. Tapi kalau kita tahu ini, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati saat kamu masuk, diberkati saat kamu keluar. Make sense nggak? Make sense. Karena Tuhan sudah memberikan kita terlebih dahulu apa yang terutama. Sama seperti di Matius 6 ini bilang. Nggak usah khawatir buat makannya, minumnya, pakaiannya. Itu pelengkap. Yang penting aku udah kasih kamu dulu kehidupannya. Jadi ini cara kita mengimajinasikannya. Jadi coba, kalau keadaan kita ada yang sesuai dengan apa yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita, kita masuk dalam perenungan lagi, imajinasikan lagi, rekayasa ulang lagi. Kalau aku tiba-tiba terima nilai aku jelek misalnya, atau tiba-tiba aku dipanggil bos, di review jelek gitu ya pekerjaannya. Kalau aku tiba-tiba usaha hari ini kok belum dapat untung, atau aku belum berhasil mencapai target usaha, kok kelihatannya usaha tidak berbuah. Coba renungkan bagaimana mengaplikasikan perkataan Tuhan ini. Tapi kan Tuhan konsistennya. Tapi kan Tuhan itu mikirin semuanya. Dan Tuhan itu juga, Tuhannya detail. Tuhan ini, Tuhan nggak mungkin percayakan sesuatu yang tidak bisa aku selesaikan atau aku lakukan dengan terbaik. Apa yang aku butuh Tuhan akan sediakan. Iya ya Tuhan. Kalau gitu, misalnya nilai. Oke, Tuhan kalau gitu aku minta dong. Aku minta Tuhan pertemukan aku butuh ditutor si Tuhan. Tolong dong Tuhan, aku butuh ditutor, kasih aku orang yang tepat untuk aku ditutor. Terus aku, aduh, ini aku mulai stuck dalam usaha Tuhan. Tolong pertemukan aku dengan hikmat, entahkah itu lihat berita, entahkah aku ketemu orang atau apa, kasih aku ide dong Tuhan. Ya kan? Tuhan, aku minta ide Tuhan. Kita bisa seperti itu, rekayasa ulang di kepala kita. Because God is God who provides. Tuhan Allah yang menyediakan, merencanakan dengan detail. Allah yang melakukan sesuatu itu tidak sembrono. Allah itu melakukan sesuatu itu bukan yang serampangan kok. Tuhan itu sudah punya perhitungan dan detail. Kalau gitu aku tinggal jalani, akunya yang mesti benar. Oke Tuhan, gimana caranya? Ini aku harus hadapi. Tidak dengan khawatir dan aku percaya Tuhan sama Tuhan. Biarlah firman perkataan Tuhan ini masuk sampai ke lubuk hati. Sehingga perkataan itu menjadi kehendak kita. Ya, aku memang tidak perlu khawatir. Iya, aku akan jalani ini. Karena Tuhan menyanggupkan aku. Tuhan memberikan semua yang aku butuhkan. Tuhan melakukan sesuatu tanpa serampangan atau sembrono. Tuhan konsisten kok. Kalau Tuhan sudah kasih kehidupan, masakan, makanan, minuman, baju, nggak Tuhan kasih. Nggak lucu kan? Matthew sudah dikasih Tuhan hidup, terus nggak ada sehelai baju pun yang Matthew bisa pakai. Kan nggak mungkin. Ya, Tuhan berikan. Dalam apapun yang kita hadapi, ayo semua firman kita masukkan sampai ke perasaan kita. Tuhan, iya, Tuhan konsisten. Mm-mm. Renungkan, renungkan, renungkan. Masukkan ke dalam hatimu sampai itu menjadi kehendakmu. Yes, Tuhan. Yes. Jangan belum sampai ke lubuk hati lalu lupa. Kita menjaga hati kita dengan kita isi penuh hati kita dengan perkataan Tuhan. Menjadikan perkataan Tuhan itu kehendak kita. Itulah cara kita menjaga hati kita.
Yang kedua, silakan ada pertanyaan langsung ya. Yang kedua adalah membuang mulut penipu dan pembohong. Ini aku kasih ya bahasa Ibraninya. Deception, ya, crookedness from your mouth. Ya, jangan ada deviation. Yang begitu-begitu jauhkan dari mulut kita, karena apa yang kita dengar telinga kita menjadi iman. That's why aku seneng kalau kita terus kelilingi diri kita, surrounding kita dengan firman, entahkah itu lagu, entahkah itu firman, entahkah itu bacaan, ataukah itu dengan teman-teman komunitas yang membangun. Karena setiap yang kita dengar itu membangun iman kita atau meruntuhkan iman kita. Dua aja pilihannya, nggak bisa banyak. Itu membangun atau meruntuhkan, udah pasti. Karena tidak ada yang stagnan. Either you go up atau you go down. Buang mulut penipu ini. Mulut yang disap kita. Mulut yang me- men- mendeviasi kita gitu loh. Distract kita. Kita suka nggak sadar, kita sendiri loh yang lagi menipu dan membohongi diri kita sendiri dari omongan kita sendiri. Ini, kalau teman-teman ya kalian sudah bisa bedakan. Tapi dari diri kita ini kadang-kadang kita suka nggak mawas, nggak awas. Watch out your self-talk. Don't repeat the lies from father of lies. Ya, Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa setan adalah bapa dari segala dusta. Makanya jangan suka bohong. Jangan suka membohongi diri sendiri. Itu we are colliding with the father of lies. Kita lagi bersatu dengan si setan yang suka berdusta. Jangan, sedikit apapun jangan kita mau berbohong. Membohongi diri sendiri apalagi. Be honest. Watch out your self-talk. Itu menghancurkan. Makanya poin yang pertama sangat penting. Kalau kita tidak izinkan perkataan Tuhan sampai ke lubuk hati, masuk ke alam bawah sadar dan kehendak kita itu, kita akan pakai apa jadinya? Kedagingan kita, omongan orang, ya, kadang-kadang lagu, ya, motivasi, reels, TikTok, itu yang kita pakai. Dan itu kita ulangi kepada diri kita sendiri. Begitu nilai ujian jelek, waduh, waduh, apa ya kata-kata yang sering kalian ucapin sama diri kalian? Ayo, jujurlah. Mateng gue, gitu ya. Aduh, 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 aduh ya. Kalau orang China suka ngomong begitu nilai jelek, udahlah. Meyo, siwang, udah lu nggak ada harapan. Udah pasti masa depan lu hancur. Ya, siapa bilang ya kan? Nggak gitulah, kalau nilai jelek artinya lu mesti belajar lebih rajin. Ya, kalau nilai kurang gitu, oke, ada yang salah nih dari cara gue belajar. Itu yang logis ya kan? Bukannya udah gitu masa depan hancur kejauhan kali. Ya kan? Jadi hati-hati apa yang kita terus repeat to ourselves. Repeat to ourselves itu perlu hati-hati. Perlu berjaga-jaga kita. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita putar di sini terus itu yang menjadi iman karena kita terus menaruh itu, menanamkan itu sampai ke dalam lubuk hati kita. Tiap detik our minds itu mikir. Pikiran kita nggak bisa berhenti. Tapi kita boleh pilih apa yang kita pikirkan. Makanya aku suka ketika kalau kita family gitu ya, kita denger lagu. Aku suka kalau anakku dua-dua itu tiba-tiba dia orang nyanyiinnya lagu tentang Tuhan. Suka. Karena apa? Itu yang masuk ke alam bawah sadarnya. Itu begitu. Ya. Eh, Jeremy Ilai lagi suka lagu yang agak keras ya. Apa beatnya gitu. Tapi teksnya bagus. They keep on praying like heaven on earth gitu. Let your will be done. Ya. Let your fire come. Nah, kayak gitu. Itu doa kita kan. Itu firman gitu.
Biar itu yang masuk terus dan kita perkatakan. Kita perkatakan. Tiap detik pikiran kita itu mikir. Tapi apa yang mau kita pikir, kita boleh pilih-pilih sendiri. Yang ketiga untuk menjaga hati kita adalah kita mau melihat ke depan dengan kesadaran yang penuh. Seringkali kita lihat on the future, tapi kadang-kadang agak sadar nggak sadar. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Don't look back, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Aku perhatikan anak muda suka lihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Wah, jadi apa tuh ya kalau istilahnya? Banding-bandingin diri sama orang. Wih, dia udah gini. Apalagi aku denger ya kalau generasi kalian tuh kan kompetitif banget ya. Kayak, wih, dia udah ikut organisasi ini. Oh, dia udah dapat sertifikat ini, lomba ini itu gitu. Itu harus banyak pas supaya di LinkedIn itu bagus gitu loh. Ya kan? Bener ya Marta, Marta ketawa. Ya, jadi karena nggak pandang ke depan gitu loh. Pandang apa yang menjadi tujuannya Tuhan, you fokus dan kesadaranmu penuh. Jangan lihat ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Penuh penyesalan, penuh kerendahan diri gitu loh. Nggak, udah tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tiap hari kita baca firman, supaya kita tahu nih, kehendak Tuhan apa. Oke, look at that carefully. To scan, look intently. To regard, pertimbangan kita itu penuh di sana. Jadi sudah jangan lagi kemana-mana. Kadang suka halu kan, mikirinnya kan terlalu jauh, kadang agak kurang sadar gitu kan. Kayak nggak bisa lihat ke depan gitu. Dilihat yang bener gitu. Tenggelam dalam masa lalu ya. Jadi kita mau melihat dengan kesadaran penuh. Oke, ini apa? Yang di depan ini apa? Apa yang sedang aku lakukan? Kebenarannya apa? Dasarnya apa aku menjalani ini? Itu penuh dengan kesadaran. Contoh, kalian kenapa mau belajar? Kenapa mau kuliah? Oh enggak, emang gitu aja. Habis SMA kan kuliah. Habis SMA, habis, sorry, kalian high school. Habis high school S1, S1, S2, S2, S3 gitu. Emang urutannya begitu? No, sekarang pikir dulu. Kenapa mau kuliah? Dan kenapa mau kuliah sesusah ini? Ya, nggak semua susah, aku tahu ya, teman-teman sebagian nggak semua susah. Tapi ada yang merasa susah, misalnya. Kenapa mau kuliah sesusah ini? Sadar nggak sebenarnya apa yang sedang dijalani? Kalau aku, anak-anakku suka nanya ya, walaupun beda ya, kalian kuliah, anakku masih SD. Tapi kan jangan gitu ya, setiap kesusahan on their shoes masing-masing kan beda ya. Buat mereka sekolah, mereka juga susah gitu ya. Aku bilang, ayo belajar. Karena apa? Ini sedang membentuk cara kamu berpikir. Kamu menguasai. Kamu menguasai cara berpikir yang di level ini, lalu kamu begini. Nggak apa-apa. Susah, ini juga ngelatih mental kamu. Jadi kalau kamu sadar yang sedang kamu lalui itu kenapa, dan apa dasarnya dengan kesadaran penuh, kamu lagi jaga hatimu nggak kemana-mana nih. Nggak jadi halu gitu loh. Nggak jadi tenggelam. Sadar, ini lagi ngapain. Dan kalau kalian nggak ngerti, kalian perlu benar-benar banyak berdoa. Tuhan, ini apa? Walaupun kadang-kadang jawabannya nggak bisa one chain, itu kayak keseluruhan begitu. Tapi somehow ketika kamu datang ke hadapan Tuhan, kamu akan mengerti. Firman Tuhan berkata orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ngerti kok. Nanti kamu akan ngerti, oke. Dan kamu akan punya, kamu bisa jaga hatimu karena kamu lagi lihat dengan kesadaran penuh. Nggak halu, nggak tenggelam. Ya. Yang keempat adalah think before you act. Ratakanlah jalan bagi kakimu, hendaklah mantap segala jalanmu. Ya. Ketik kita kalau mau jaga hati, kita harus bisa mempersiapkan
dulu sebelum kita melangkah. Dalam hal ini mikir dulu, jangan langsung-langsung aja. Kayak begitu nggak menjaga hati. Karena ketika kita ada persiapan, ada pertimbangan, kita sedang menjaga hati kita. Memang kalau kita mikir dulu ya, kita persiapan dulu ya. Kelihatannya itu kita jadi lebih jadi kompleks dan lebih lambat ya. Tapi lama-lama ketika kamu terus mempersiapkan diri kamu, persiapan sebelum kamu melangkah dan lain sebagainya, itu akan membuat kamu semakin ahli. Dan kamu sadar tidak, kalau kamu lakukan persiapan ini terus-menerus dengan baik, kamu akan eh, hati kamu mantap. Ketika kamu jalani sesuatu tuh mantap, sebab jalanmu sudah rata. Artinya you sudah persiapkan dulu, ya. Ayo kita jaga hati ini this is very real. Siapa yang suka jalannya itu mencang-mencong, naik turun, gak rata? Siapa yang suka langkahnya tidak mantap? Itu bikin hati juga gonjang-ganjing kan? Salah satu cara kita menjaga hati kita adalah think before you act. Persiapkan dulu. Pikir baik-baik dulu, baru kita melangkah. Latih diri kamu untuk punya dasar dalam berpikir. Ini yang aku sering ngomong. Misalnya, mau beli barang, kenapa harus branded, kenapa tidak? You harus punya cara pikirnya kenapa. Mau pergi jalan-jalan, ya? Kenapa iya, kenapa enggak? Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Kita harus punya dasarnya apa? Aku mau spend time begini dan begitu. Kenapa? Apa dasar berpikirnya? Ya, kemarin aku ada share sama salah satu dari kalian. Penyembahan berhala itu ya bukan cuma kalau kamu ada idolatry begitu atau gimana. Tapi ketika kamu eh, misalnya nih waktunya istirahat tapi kamu malah screen time. Waktunya apa? Jadi salah kaprah terus karena apa? Yang lagi disembah bukan yang benar. Yang lagi disembah ada keinginan sendiri terus. Itu begitu. Ayo kita latih dasar kita berpikir. Ini apa? Firmannya apa? Dasar berpikirnya apa? Yang terakhir adalah stay focus. Ini poin yang terakhir. Untuk kita bisa menjaga hati kita, kita mesti stay focus. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Distraction sering awalnya enak, tapi lama-lama mengikat. Distraction membuat kita hilang fokus dan kurang serius. Distraction bikin hati kita terkontaminasi. Kadang kalau yang ringan itu galau-galau aja sedikit. Tapi kalau yang parah bisa sampai depresi. Karena kita tidak fokus. Iya loh. Secara brentologi ketika kita multitasking atau kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, kita nggak fokus, kita menjadi stres. Bagaimana jaga hati? Ya, yang kayak begitu nggak bisa. Jadi kita perlu stay focus. Fokus sama apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau Tuhan sudah pernah nyatakan bagi kita dan kita uji itu dan itu benar, itu diteguhkan, pegang walaupun sekalipun situasinya sepertinya kok kebalikan gitu loh. Kebalikan. Kita tetap fokus sama apa yang Tuhan bilang. Seringkali gitu enggak? Kenyataan itu beda sama bukan kenyataan. Situasi dan apa yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan, kita mau jaga hati kita, pikiran kita, hati kita dengan kita stay fokus. Tuhan ngomongnya apa?
Tuhan ngomongnya apa? Tuhan ngomongnya gini, aku kejar ke sana. Sudah, nggak mau simpang kanan, simpang kiri, alternatif 1, alternatif 2, begini, begitu, begini, begitu. No, aku mau kejar di sana. Kalau Tuhan sudah mengurapi kamu sebagai seorang pengusaha, percaya itu, lakukan, diligently, do it, kejar itu. Kalau Tuhan sudah urapi kamu dan berikan kamu hati untuk China, go for it, lakukan, kejar itu. Kalau Tuhan sudah nyatakan bagi kamu visi apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kamu, work toward it, lakukan, kerjakan itu. Sampai itu menjadi nyata. Stay focused. Jangan terlena sama pilihan. Setan paling suka kasih kita pilihan yang banyak. Kita perlu fokus sama Tuhan. So, hari ini aku menyampaikan ini, mari kita jaga hati kita. Yang pertama adalah dengan kita menjadikan perkataan Tuhan menjadi kehendak kita. Sampai itu menjadi kehendak kita. Kita bisa rasakan itu, kita bisa own it, kehendak kita. Yang kedua adalah buang setiap mulut penipu dan pembohong. Jangan kita dengarkan dusta. Hati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri kita terus. Yang ketiga, lihat ke depan dengan penuh kesadaran. Penuh kesadaran. Yang keempat adalah think before you act. Persiapkan dulu, pikir dulu sebelum kita melangkah. Dan yang kelima adalah stay focus. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family!